kita mempelajari tentang ilmu tajwid, yaitu tentang hukum-hukum mim mati. Mim mati atau mim sukun. Ahkamul mimis sakinah, hukum-hukum mim mati. Bahwa mim sukun itu kan ada 3. Hukum mim sukun itu dari sekian huruf hijaiyah yang 28, maka hukumnya itu ada 3. Ada ikhfa syafawi, idgham shaghir, idgham idhar syafawi. Ada ikhfa syafawi, idgham shaghir, atau disebut idgham mislain, atau disebut idgham mislani, atau disebut idgham mimi. Sama saja, idgham mislain, idgham mislani, idgham mimi, idgham shaghir, sama-sama saja. Yang ketiga idhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham shaghir, idhar syafawi. Itu 3. Kemudian penjelasannya seperti ini. Yang pertama ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu idza waqa'atil ba'u ba'dal mimis sakinah. Jika ada mim bersukun bertemu setelahnya huruf ba. Mim mati, setelah mim mati ada huruf ba. Ba hanya satu-satunya. Ketika mim mati ketemu huruf ba, maka disebut ikhfa syafawi. Ambil zahirin, bahwa hukum mim sukun itu ada 3. Wal mimu in taskun taji qoblal hija la alifal layinatil lidhil hija. Mim sukun datang sebelum huruf hija, bukan datang sebelum huruf mim nyata. Ahkamuha salah satun liman dobat, ikhfa'u idghamun wa idharun faqat. Jadi 3 hukum. Yang pertama ikhfa syafawi tadi. Jadi mim mati ketemu ba disebutnya ikhfa syafawi. Cara membacanya 3. Cara membaca ikhfa syafawi itu 3. Sama seperti cara membaca iklab. Iklab dalam hukum nun mati dan tanwin. Iklab dalam hukum nun mati dan tanwin itu kan ketika nun mati ketemu ba. Min ba'di dibaca mim ba'di. Cara bacanya 3. Bisa intibak, bisa infiroj, bisa iltimas. Intibak, infiroj, iltimas. Kalau intibak itu merapatkan kedua bibir secara sempurna dibarengi dengan tekanan, disebutnya cara membaca intibak. Mim ba'di, mim ba'di, dijadikan mim, merapatkan bibir secara sempurna ditambah tekanan. Jadi min ba'di dibaca mim ba'di, dibaca mim ditekan. Itu cara baca intibak. Mim ba'di, mim ba'di. Juga ikhfa syafawi bisa dibaca seperti itu. Ambi zahirin, ambi zahirin. Yang pertama intibak. Selanjutnya infiroj. Infiroj itu merenggangkan kedua bibir seolah-olah seakan-akan terlihat gigi. Namanya infiroj. Jadi iklab sama ikhfa syafawi itu bisa dibaca infiroj. Infiroj itu merenggangkan kedua bibir sehingga nampak sedikit gigi. Min ba'di dibaca
min ba'di, min ba'di, bukan ming, bukan, tapi memang masuknya ke mim, min ba'di, min merenggangkan kedua bibir, namanya infiraj, namanya infiraj. Cara baca iklab dan ikhfa syafawi. Cara bacanya bisa 3 ya. Jadi pertama tadi intibak. Intibak itu merapatkan bibir secara sempurna sambil ditekan, merapatkan dua bibir sambil ditekan. Contoh, contohnya nun mati ketemu ba kan iklab, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, ikhfa syafawi. Maka cara bacanya disempurnakan, menekankan, merapatkan kedua bibir dibarengi dengan tekanan. Mim ba'di, mim ba'di, ambillahirin, ambillahirin. Jadi dirapatkan, ditekan. Boleh dibaca seperti itu. Iklab sama ikhfa syafawi. Berhubung membahas ikhfa syafawi karena ada kesamaan iklab. Selanjutnya boleh dibaca infiraj, infiraj, atau kata lain furjah namanya, merenggangkan, merenggangkan dua bibir seolah terlihat, seakan terlihat gigi, seakan terlihat gigi. Min ba'di, min ba'di. Jadi bibir direnggangkan. Min ba'di, ambillahirin, ambillahirin. Boleh dibaca seperti itu. Bibir tidak merapat, tidak, karena dibacanya infiraj atau furjah. Min ba'di, min ba'di. Jadi kalau misalkan kita nih yang sudah tahu, ada yang berkomentar, kita mau mempraktekkan, silahkan, nggak apa-apa. Itu silahkan kita praktekkan ke cara baca infiraj. Pokoknya rumusnya ketika nun mati ketemu ba iklab, oh dibacanya bisa seperti ini. Atau ikhfa syafawi mim mati ketemu ba dibacanya bisa seperti ini. Yang selanjutnya, yang ketiga, iltimas. Kalau iltimas merapatkan dua bibir tanpa ditekan, tanpa tekanan. Merapatkan kedua bibir seperti biasa, kita tahunya seperti ini, dibacanya iltimas. Kita kan biasanya hanya seperti ini, iltimas, merapatkan kedua bibir secara sempurna tanpa ada tekanan. Mim ba'di, mim ba'di. Boleh seperti itu, karena memang biasanya seperti itu. Jadi kita baca ulang kembali bahwa iklab dan ikhfa syafawi itu bisa dibaca 3. Pertama intibak, artinya merapatkan dua bibir disertai dengan tekanan. Mim ba'di, mim ba'di, ambillahirin. Kemudian yang kedua infiraj, merenggangkan dua bibir seakan terlihat gigi.
emang ini butuh butuh pelatihan supaya terbiasa. Enggak terbuka, cuman direnggangkan bibir. Min ba'di am bi zahirin namanya infiraj. Selanjutnya iltimas. Ini teh. Ini aliran sih ya? Mati semua? Tadi masih belum selesai di sananya juga. Oh begitu. Sedikit lagi lah. Iltimas ya kita kita ini ya. Iltimas merapatkan dua bibir secara sempurna tanpa ada tekanan. Ini seperti biasa kita mim ba'di am bi zahirin. Ini seperti biasa. Kemudian ada perbedaan antara iklab, ini tanggung pembahasan ya, mohon maaf. Perbedaan antara iklab dan ikhfa syafawi. Kalau iklab, cara bacanya itu tidak ada perbedaan ulama. Artinya iklab itu disertai gunah. Jadi iklab itu kan dengan dengungan. Mim ba'di. Tapi kalau ikhfa syafawi ada perbedaan. Sebagian ulama mengatakan boleh tanpa gunah. Jadi artinya ikhfa syafawi itu bisa bigunah, bisa bighairi gunah. Bisa gunah, bisa bighairi gunah. Contohnya seperti ini. Dengan gunah am bi zahirin. Bisa tanpa gunah dalam arti diidharkan. Am bi zahirin. Jadi tidak mendengung. Begitu. Jadi boleh diidharkan. Am bi zahirin. Bisa dipahami ya? Jadi seperti itu. Jadi boleh kita membaca intibak disertai gunah, intibak diidharkan. Am bi zahirin atau tanpa gunah. Am bi zahirin. Ini ikhfa syafawi. Kemudian boleh infiraj disertai gunah. Am bi zahirin. Infiraj artinya merenggangkan bibir. Atau tanpa apa tuh? Atau tanpa gunah, atau dalam arti diharkan. Am bi zahirin. Kemudian selanjutnya iltimas sama. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Ya, dibacanya jadi yang kita yakini awal gitu ya, kita tahu awalnya. Ya. Biasa. Yang kita yang kita tahu hanya iltimas, artinya merapatkan dua bibir seperti biasa tanpa ada tekanan. Padahal dibacanya itu boleh 3. Jadi misalkan nih, kalau kita sudah tahu hukum ini, ada sebagian dari jamaah kita walaupun ilmunya tidak tahu, tapi kita tahu, misalkan dianggap kesalahan, tapi kalau ditimbang dengan ilmu pengetahuan yang sudah kita tahu, ternyata masuk, jadi kita tidak akan komplain. Misalkan ada orang yang ngimamin kita, pas kebetulan hukum-hukumnya itu kena ikhfa syafawi, misalkan kena ikhfa syafawi, ditimbang-timbang dengan hukum baca seperti ini, maka tidak akan tidak akan ada komplain, karena kita sudah tahu hukumnya.
meskipun yang membaca tidak tahu. Itu yang membaca tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke tahsin sedikit, kita lihat surah Al-Baqarah.